kembali lagi pada channel Insan Pembelajar. Nah, perkenalkan, nama saya Nancy Cindy Claudia Sibarani dengan NIM 2202411014. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2020, kelas reguler E. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas saya yang berjudul mengenai upaya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media flashcard di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Atalah tahun 2014-2015. Adapun laporan ini dibuat oleh Nasikun dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Nah, sebelum itu yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai laporan penelitian tindakan kelas yang saya sudah baca. Nah, di sini saya akan menyampaikan 4 poin. Yang pertama itu apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah penelitian tindakan kelas. Yang kedua, analisis dan tanggapan mengenai kecermatan peneliti dalam memilih teori. Apakah sudah relevan dengan masalah penelitian? Dan apakah sudah mutakhir? Nah, yang ketiga poinnya yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen yang dipilih peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini. Dan yang keempat yaitu komparasi penelitian, yaitu siklus 1 dan siklus 2, apa kegiatannya dan apa perbedaannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, masuklah kita ke poin yang pertama, yaitu apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah pada penelitian tindakan kelas ini. Nah, jadi yang dilakukan peneliti yaitu Nasikun melakukan evaluasi pembelajaran menulis di kelas. Nah, setelah dievaluasi, ternyata 75% siswa mendapat nilai kurang dari 70 dari jumlah siswa sebanyak 19 siswa di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Atal tahun ajaran 2014-2015. Nah, kesalahannya itu yang pertama, siswa dalam melafalkan huruf belum jelas dan belum runtut. Yang kedua, masih ada kesalahan dalam membaca suku kata. Dan yang ketiga, tulisan yang masih banyak kesalahan. Tulisan yang dilakukan anak kelas 1 ini masih banyak kesalahan. Nah, setelah diamati peneliti, peserta didik banyak yang kurang semangat, seperti banyak yang bicara sendiri, banyak yang ngantuk saat di kelas, dan kurang antusias dalam bertanya. Nah, untuk menarik minat peserta didik, peneliti melakukan pembelajaran menulis. Maka dicarilah metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan media yang meningkatkan minat anak, yaitu media flashcard. Media yang sederhana yang melatih kosakata anak, dan media flashcard ini berupa kartu bergambar. Nah, setelah peneliti melakukan pengamatan ini, dirumuskanlah 3 masalah. Yang pertama itu, bagaimanakah langkah-langkah penggunaan media flashcard dalam pembelajaran membaca dan menulis mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 1 Madrasah Miftahul Atal Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Nah, rumusan masalah yang kedua,
apakah terdapat peningkatan kemampuan membaca dan menulis mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa di kelas. Dan yang ketiga itu, apakah media flashcard dapat menumbuhkan keaktifan membaca dan menulis mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa di kelas. Nah, demikianlah pemaparan dari poin pertama. Nah, masuklah kita ke poin kedua, yaitu analisis dan tanggapan mengenai kecermatan peneliti dalam memilih teori. Apakah sudah relevan dengan masalah penelitian dan apakah mutakhir? Nah, yang sudah saya baca dan yang sudah saya pahami, peneliti sudah menggunakan teori yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Namun teori yang digunakan belum sesuai dan maksimal karena semua teori kebanyakan masih berbentuk narasi. Jadi dari semua kajian teori yang sudah saya baca di laporan penelitian tindakan kelas ini, hanya ada 3 pendapat para ahli yang dicantumkan dalam kajian pustakanya. Dan di sini tidak ada yang menjelaskan tahunnya. Jadi kutipan para ahli itu hanya 3 dan tidak ada tahun kutipan tersebut. Nah, kebanyakan teori yang tersedia dalam laporan ini berbentuk narasi. Nah, seakan-akan kajian teori ini adalah pendapat peneliti itu sendiri. Nah, masuklah kita ke poin kita yang ketiga, yaitu teknik dan instrumen yang dipilih peneliti. Nah, teknik pengumpulan data yang dipilih peneliti pada penelitian tindakan kelas ini, yang pertama observasi langsung. Nah, di sini peneliti melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data keaktifan siswa pada proses penggunaan media flashcard di kelas. Nah, yang kedua itu peneliti melakukan tes. Nah, peneliti menggunakan tes untuk mendapatkan data hasil kemampuan membaca dan menulis siswa di kelas 1 Madrasah Miftahul Atalah Wonorejo. Nah, setelah itu masuklah kita ke bagian instrumen. Nah, instrumen yang digunakan peneliti dalam laporan penelitian tindakan kelas yang saya baca ini, yaitu yang pertama lembar observasi keaktifan siswa, yang kedua lembar observasi aktivitas mengajar guru, dan yang ketiga itu teks keterampilan menulis siswa. Nah, setelah itu masuklah kita ke poin yang keempat, yaitu komparasi perjalanan penelitian siklus 1 dan siklus 2, apa kegiatannya dan apa perbedaannya. Nah, jadi dalam siklus 1 itu adalah kegiatan yang pertama, guru menerangkan materi membaca dan menulis tentang tema lingkungan bersih. Lalu yang kedua, guru menjelaskan secara ringkas proses pembelajaran. Nah, guru di sini lebih banyak menjelaskan bagaimana tahapan nanti untuk praktek menempelkan kartu flash ini. Nah, yang ketiga itu guru meminta siswa untuk mengamati gambar tentang lingkungan desa yang bersih. Lalu yang keempat, guru mempersiapkan media flashcard yang sudah disusun rapi. Yang kelima, flashcard menulis dan flashcard membaca didesain dengan dilengkapi gambar-gambar yang menarik perhatian siswa. Dan yang keenam, selanjutnya, untuk mengetahui daya serap siswa dalam pembelajaran, guru mengevaluasi menyeluruh siswa maju ke depan untuk membaca dan memberikan lembar tes tertulis kepada siswa untuk dikerjakan secara individual. Nah, selanjutnya, untuk siklus yang kedua ini sama seperti siklus pertama, namun pada proses siklus kedua ini dilakukan dengan menginterpretasi pembelajaran yang sudah dilakukan pada siklus pertama. Nah, setelah itu dilakukanlah refleksi kegiatan. Nah, refleksi kegiatan ini dilakukan dengan tes evaluasi dan observasi untuk menunjukkan tingkat hasil belajar dan keaktifan siswa di kelas.
Nah, jadi pemaparan 4 poin yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa bentuk keaktifan belajar siswa sudah meningkat. Nah, pada siklus 1 tadi, siswa yang aktif hanya mencapai 7 siswa atau sekitar 37%. Nah, setelah dilakukan perbaikan pada siklus kedua, sudah aktiflah siswa dengan menunjukkan ketuntasan siswa sebanyak 16 siswa atau sebanyak 84%. Artinya persiapan dari siswa sudah baik. Siswa ini sudah sangat termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran serta tumbuh keberanian dan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dan mengungkapkan ide di kelas. Nah, siswa sudah antusias dalam pembelajaran dan tertarik menggunakan media flashcard dan antusias dalam melakukan evaluasi dengan mengomentari hasil kerja teman sebayanya. Nah, demikianlah presentasi laporan penelitian tindakan kelas yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah.